Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kita rindu untuk tetap terus mendahulukan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri berjanji, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa kita perlu perfirman Tuhan? Sebelum kita memulai segala sesuatu, yang pertama karena firman Tuhan membersihkan hidup kita. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang jahat hatinya, kotor pikirannya, tapi firman Tuhan itu yang terus menguduskan hati dan pikiran kita. Sehingga setiap kali kita memulai hari bersama firman Tuhan, kita memulai hari dengan bersekutu dan memberikan hidup kita untuk dimurnikan di hati itu, di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya? Agar kita tidak berjalan dalam kegelapan. Firman Tuhan katakan ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya membawa maut, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan kita rindu hidup kita dituntun dan diarahkan. Firman Tuhanlah yang menuntun kita. Ya kan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga akhirnya kita perlu merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya, agar hidup kita bersih, agar hidup kita dituntun dan diarahkan dan tidak tinggal dalam kegelapan. Agar terakhir, kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatu dalam hidup kita, agar kita tetap kuat untuk menghadapi masalah, pergumulan di sepanjang hari berjalan ini. Amin saudara. Nah, karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, ayo cari Tuhan, ayo renungkan firman Tuhan, ayo dahulukan Tuhan. Dan jangan lupa, ayo jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini sehingga melalui akun-akun media sosial kita bisa memberkati orang. Minimal kita tidak kemana-mana, tapi akun-akun media sosial kita dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengingatkan umat Tuhan bahwa masih ada Tuhan, untuk mengingatkan umat Tuhan bahwa masih ada mujizat, untuk mengingatkan umat Tuhan bahwa hidup kita harus terus diubahkan untuk mengalami anugerah dan kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita kembali berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur tak henti-hentinya Tuhan, kebaikan-Mu ada dalam kehidupan kami. Itu sebabnya sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami perlu firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Kejadian pasal 30 ayat yang pertama, Kejadian pasal 30 ayat yang pertama, firman Tuhan bilang begini, ketika dilihat Rahel, iya kan, bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, maka cemburulah ia kepada kakaknya. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Saudara dikasih dalam Tuhan, lihat kelakuan Rahel ini, iya kan? Dia cemburu, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika dilihat bahwa Lea, kakaknya, mengandung lebih dulu. Dan ini yang akhirnya membangkitkan rasa cemburu, ya kan? Alkitab catat ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari kita seringkali merasa cemburu dengan orang lain, merasa iri hati dengan orang lain. Karena apa? Sederhana, karena membanding-bandingkan, saudaraku. Iya kan? Ini kata kuncinya. Ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, oh orang lain punya harta lebih banyak, saya cuman segini, orang lain punya mobil lebih bagus, saya cuman punya ini, orang lain punya motor lebih hebat, saya cuman, orang lain udah punya rumah, saya masih ngontrak, orang lain begini, saya. Saudaraku, ketika hidup kita hanya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka saudara dikasih dalam Tuhan, tidak lama kita akan hidup dan jatuh dalam dosa. Ya, kenapa ada banyak orang korupsi? Kenapa ada banyak orang menghalalkan segala cara? Sederhana, pengen jadi sama dengan orang lain, pengen punya apa yang orang lain punya. Nah, dampak dari semua itu satu,
kurangnya rasa bersyukur. Wah, ini bahaya saudara. Ini bahaya. Karena gak semua orang itu berkatnya sama. Kalau Tuhan lihat kita kebutuhannya seperti ini dan Tuhan lihat orang lain kebutuhan seperti ini, maka berbeda-beda. Tapi yang pasti setiap kebutuhan, setiap keperluan kita Tuhan yang sediakan, Tuhan yang mencukupkan. Hanya seringkali yang membuat kita jatuh adalah keinginan-keinginan kita yang maunya lebih gitu loh saudara. Maunya lebih. Lihat, Rahel akhirnya memaksa Yakub. Memaksanya saudara. Sampai Yakub marah sekali sama Rahel saudaraku. Rahel memaksa Yakub. Berikanlah anak kepadaku, kalau tidak aku akan mati. Ngancem. Lihat ya. Nih istri-istri dengar baik. Kalau suamimu tidak bisa memberi apa yang memang menjadi keinginanmu, jangan nuntut. Karena nanti suamimu akan cari menghalalkan segala cara. Oh, biarin aja pendeta. Ini kan mesti kewajiban dia sebagai suami. Kewajiban dia sebagai suami memenuhi setiap kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Iya kan? Karena kalau setiap keinginan demi keinginan, kepengen ini, kepengen itu mesti ada, maka kasihanlah suami-suami akan menghalalkan segala cara. Ambil punya orang, ambil menjadi milik orang, saudara dikasih dalam Tuhan. Demikian pula suami-suami. Jangan terlalu menuntut berlebihan kepada istri, karena istri pun tidak menuntut kita berlebihan, kan begitu. Jadi ingat gitu loh, jangan mulai memaksakan kehendak kita untuk orang lain lakukan. Karena dampak dari ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka ada tuntutan yang lebih. Nah, ini yang berbahaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Jangan sampai hidup kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Akhirnya kita sulit untuk mengucap syukur, saudara dikasih dalam Tuhan. Makanya dalam Ibrani pasal 13, Ibrani 13 ayat 5 bilang begini saudara. Jangan kamu menjadi hamba uang dan apa dibilang? Cukupkanlah dirimu. Sama-sama bilang sama saya harus merasa cukup. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang menjadi kunci untuk kita belajar tetap bersyukur. Bersyukurlah dengan setiap pemberian yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Gak usah jadi sama dengan orang lain. Gak usah mengingini atau membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Mengingini apa yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Gak usah. Tetap bersyukur. Belajar mencukupkan dirimu dengan apa yang telah Tuhan titipkan. Karena ada banyak orang di luar sana yang mau menjadi sama seperti dirimu dengan segala berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu. Udah seperti itu kita masih mau membanding-bandingkan diri dengan orang lain, yang akhirnya kita gak merasa bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Ya, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan satu hal. Stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau ada orang-orang yang mungkin kehidupannya lebih diberkati daripada kita, it's okay. Kenapa? Toh kita juga masih terpenuhi, tercukupi kok, terpelihara kok. Iya kan? Kalau ada orang-orang lain yang mungkin saudara lihat memiliki apa yang tidak engkau miliki, belajar bersyukur. Jangan membandingkan dirimu dengan apa yang orang lain punya dan kau tidak punya. Tapi bandingkan dirimu dengan orang-orang lain yang mungkin mereka tidak punya apa yang kau punya saat ini. Dan itu yang menjadi alasan untuk kita tetap selalu bersyukur. Tuhan, terima kasih buat setiap apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saya. Amin saudaraku. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat benih firman-Mu yang kami dengar. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami sering membandingkan diri kami dengan apa yang orang lain miliki. Ampuni kami kalau hari-hari kami sering membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, yang akhirnya membuat kami kehilangan rasa bersyukur, yang akhirnya membuat kami kehilangan rasa berterima kasih kepada Tuhan. Ampuni kami ya Allah. Hari ini kami berdoa, biarlah firman-Mu tertanam, terpatri di hati kami, sehingga kami tidak lagi cemburu, tidak lagi iri hati dengan apa yang orang lain miliki sedangkan kami tidak miliki. Tapi kami mau belajar bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan, karena kami tahu Tuhan pelihara hidup kami.
maka kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, biarlah mereka terus bertambah dewasa, bertumbuh dalam iman mereka, dalam pengenalan akan Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, biar Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan dan pertolongan yang daripada Tuhan datang tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Belajar bersyukur. Karena apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu jauh lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan. Tuhan Yesus memberkati kita.